Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak sama-sama. Let's go. Niat bertahan tidak mampu, niat menyerang pun tidak bisa. Match kali ini benar-benar mengukur strategi dari Patrick Kluivert. Tapi match melawan Jepang ini juga mengukur level timnas Indonesia udah sampai di mana. Namun yang menjadi pertanyaan besar, kenapa timnas Indonesia tidak memiliki satu shot pun ke gawang Jepang? Ini benar-benar patut dipertanyakan. Yaps, mungkin kita udah bisa menerima kalau timnas Indonesia memang kalah dalam segala hal oleh Jepang. Tapi bagaimana mungkin timnas Indonesia gagal menciptakan satu pun shot selama 90 menit pertandingan? Karena pastinya harapan kita, meskipun timnas Indonesia kalah, tapi setidaknya ada perlawanan yang ditunjukkan oleh para pemain skuad Garuda dan minimal memiliki shoot on target ke gawang Jepang. Dan semoga kekalahan telak 6-0 ini bisa dievaluasi secara besar-besaran, termasuk strategi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert, dikarenakan timnas Indonesia tidak mempunyai satu shoot pun ke gawang. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa tadi malam skuad yang diturunkan itu berbeda dari ketika kita lawan China gitu. Oke, mungkin kita merasa bahwa kita sudah lolos ke ronde keempat, tapi melawan Jepang saya pikir bukan hanya sekedar coba-coba pemain, tapi ya kembali lagi bahwa ini keputusannya Patrick Kluivert menurunkan pemain. Marcelino dicadangkan, Rizky Ridho dicadangkan, ya kan, pemain-pemain yang biasa bermain bersama, yang harusnya kita lawan Jepang, oke lah, kita bermain di kandangnya mereka. Mereka terlalu super power, harusnya kita bisa mampu memberikan perlawanan, sedikit perlawanan untuk mereka, tapi sayangnya kita tidak mampu dan kita harus dihajar 6-0. Saya pikir ya ini jadi evaluasi lah untuk semua jajaran PSSI untuk semua ya staff dari Patrick Kluivert, termasuk Patrick Kluivert. Semoga ini menjadi evaluasi untuk melihat ronde keempat, karena yang kita lawan nanti itu Qatar, ya kan, Irak, Arab Saudi dan yang lain-lain. Jadi semoga bisa menjadi bahan evaluasi dan kita bisa melangkah maju ke Piala Dunia. Good luck. Pertandingan Malaysia versus Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027 hasil laga kualifikasi Piala Asia 2027 Malaysia versus Vietnam. Coba kita dengar teman-teman. Langsung seru. Gol pembuka baru tercipta di babak kedua, tepatnya di menit 49. Tendangan keras pemain naturalisasi baru Malaysia, Figueiredo, membentur bek Vietnam. Bola melambung tinggi namun masuk ke gawang. Selang 10 menit Malaysia berhasil menggandakan keunggulan. Kali ini giliran pemain naturalisasi baru Malaysia lainnya, yaitu Rodrigo Holgado yang membobol gawang Vietnam. Di menit 67, Malaysia membuat Vietnam makin tertinggal. Umpan matang Arif Aiman mampu diselesaikan dengan baik oleh Corbon Hong. Belum selesai, Malaysia benar-benar tak terbendung. Di menit 88, giliran Dion Kuls yang mencetak gol untuk Malaysia. Skor 4-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil kemenangan ini membuat Malaysia memuncaki klasemen grup F dengan 6 poin. Mari kita ucapkan selamat kepada Malaysia yang Tahniah Malaysia, selamat Malaysia, dan sekarang harus ada di pemuncak klasemen lah, grup F. Dan mereka harus ada di sana, harus ada di pemuncak klasemen grup F. Kalau mereka jadi runner up pun belum tentu lolos mereka. Jadi ya selamat, sekali lagi selamat untuk Malaysia. Walaupun baru sekali menang selama 8 tahun lawan Malaysia, jadi selamatlah kalian bisa menang itu. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga langsung buka suara seusai Timnas Indonesia kalah telak dari Jepang. Timnas Indonesia kalah 6-0 dari Jepang dalam laga terakhir Grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa 10 Juni. 4 kali main, 2 kali menang, 2 kali kalah. Tulis Arya Sinulinga dalam unggahan Instagram pribadinya, Selasa 10 Juni. Dengan kekalahan ini, Arya Sinulinga mengatakan, tim akan melakukan evaluasi sebelum menghadapi putaran keempat nantinya. Kalah segala sisi. Jepang sebagai negara nomor 1 di Asia dan rank 15 dunia, kata Arya Sinulinga. Pelajaran dan evaluasi buat Garuda Senior untuk menghadapi round 4. Ya harus evaluasi, memang kalau tidak evaluasi ya percuma, ya kan, karena targetnya kan kita harus lolos Piala Dunia atau lewat jalur keempat, jadi ya harus itu. Malaysia memutus rekor buruk lawan Vietnam dan lolos ke Piala Asia 2027. Laga seru perebutan tiket Piala Asia antara Malaysia dan Vietnam berkesudahan dengan skor yang di luar dugaan. Malaysia menang 4-0.
Bermain di Bukit Jalil, Malaysia itu agak kesulitan di babak pertama, sehingga skornya hanya 0-0 sampai peluit dibunyikan. Malaysia yang dibayangi rekor buruk di mana 8 pertandingan terakhir lawan Vietnam tidak pernah menang. Tampil sangat baik, apalagi didukung penuh oleh suporternya di Stadion Bukit Jalil. Hingga akhirnya di menit 49, Figueiredo membuka keunggulan dengan golnya. Unggul 1-0, Malaysia makin bergairah. Dan akhirnya Malaysia menambah 3 gol lagi lewat Holgado, Corbin Ong, dan juga Dion Cole. Skor akhir bertahan, Malaysia menang 4-0. Dengan kemenangan ini, Malaysia naik ke urutan pertama dengan 6 poin. Nah, mengingat regulasi kualifikasi Piala Asia itu mendahulukan head to head daripada selisih gol, maka dengan kemenangan ini sudah hampir pasti Malaysia akan lolos ke Piala Asia 2027, mendampingi Indonesia yang sudah lebih dulu lolos. Skor kekalahan 4-0 ini juga kali pertama Vietnam di bawah Kim Sang-sik itu kalah telak, kena bantai. GG Malaysia, selamat buat kelolosannya, salam. Masih ada putaran berikutnya di bulan Maret, harus menang itu. Kalau tidak menang ya mereka dipastikan tidak lolos. Tapi ya saya sih doakan Malaysia yang lolos itu, supaya bisa ketemu Indonesia nanti di sana. Karena kita tawar mereka untuk bertanding di bulan September, mereka tolak secara halus ya kan, takut kena bantai. Jadi nanti ya kita harapkan mereka yang lolos supaya bisa ketemu Indonesia nanti, karena Indonesia sudah lebih duluan tunggu di sana, tunggu di Piala Asia. Jadi kita doakan Malaysia yang lolos. Malaysia lolos Piala Asia dan kita bisa ketemu dengan Malaysia. Kalau satu grup itu lebih bagus lagi, atau mungkin ketemu di 16 besar. Ya, maybe yes, mungkin saja tidak. Setelah 8 pertandingan Malaysia tidak pernah menang melawan Vietnam, sekarang mereka menang melawan Vietnam. Malaysia versus Vietnam, Harimau Malaya berpesta 4-0. Ini sejarah untuk timnas Malaysia bisa mengalahkan Vietnam ya guys. Pertandingan kualifikasi Piala Asia rasa AFF sangat dinanti oleh warga Malaysia. Ini efek pemain naturalisasi baru dari negeri Malaysia ya guys. FIFA beri restu 5 pemain baru naturalisasi Malaysia boleh tampil lewat Vietnam. Malaysia langsung menurunkan pemain baru naturalisasinya untuk melawan Vietnam ya guys. Dan ini terbukti efektif untuk timnas Malaysia. Timnas Malaysia ngamuk bantai Vietnam 4-0. Semua gol dicetak pemain naturalisasi. 4 gol ke gawang Vietnam ini semuanya dicetak oleh pemain naturalisasinya ya guys. Mampukah Malaysia melaju ke putaran final Piala Asia? Pertanyaannya, kemana mereka punya pemain-pemain lokal? Cuma Arif Aiman kah? Pemain warisan harus dipuji. Sebelum itu, jangan lupa follow, like and share video ini. Baru sebentar tadi, Malaysia telah melakar sejarah kerana telah menang ke atas Vietnam dengan 4-0. Ini adalah sejarah di mana Malaysia menang terhadap Vietnam. Yang kita tahu, Vietnam ialah kuasa ASEAN. Tetapi dengan semangat juang pemain negara dapat menewaskan Vietnam dan bilanglah bang, 8 tahun belum pernah menang lawan Vietnam dengan jaringan 4-0. Dengan masuknya pemain warisan yang bagus grade A, Malaysia telah menjaringkan 4 gol dalam masa separuh masa kedua. Tahniah kepada Harimau Malaya. Lepas ini Malaysia akan bertemu Laos di Laos pada 9 Oktober. Pemain warisan semoga bisa kasih kalah Laos, tapi itu kayaknya lawan yang paling mudah itu. Kayaknya Malaysia bisa lah. Masa sih kalah dari Laos? Tidak mungkin. Saking banyaknya pemain naturalisasi baru Malaysia, Vietnam dibuat bingung timnas apa yang akan mereka lawan. Bek tengah timnas Vietnam, Nguyen Tan Chung, merasa bingung timnas Malaysia seperti apa yang akan mereka hadapi di pertandingan nanti. Sebenarnya saya dan rekan setim saya menonton, tetapi lawan memiliki banyak pemain baru yang belum pernah kami hadapi. Sekarang saya berpikir, siapapun pemain yang bermain, saya merasa nyaman secara mental dan memberi mereka rasa hormat. Ada banyak pemain naturalisasi Malaysia, dan sekarang kami tidak tahu pemain mana yang akan menjadi starter utama. Saya tidak tahu timnas apa yang akan kami hadapi, tapi saya menghormati semua pemain, kata bek timnas Vietnam tersebut dikutip dari Super Bowl. Itu timnas PBB kata netizen Indonesia. Karena pemainnya itu dari mana-mana datang. Tidak perlu menyalahkan siapapun, apalagi sampai menghujat para pemain yang dianggap tampil kurang memuaskan. Hanya ekspektasi kita yang terlalu berlebihan. Kita harus berbesar hati menerima kekalahan. Kita juga harus akui level kita masih sangat jauh di bawah Jepang.
Masih banyak waktu untuk berbenah agar bisa tampil maksimal di ronde keempat. Yang perlu kalian ingat, mimpi untuk bermain di Piala Dunia itu masih ada. Tidak. Ya, mimpi itu masih ada. Kita bermain di Piala Dunia, mimpinya itu masih ada. Harapannya itu masih ada. Yang penting jangan kalian hujat-hujat pemain, jangan membanding-bandingkan pemain. Karena yang dibawa sama Patrick Kluivert, yang dipanggil sama Patrick Kluivert, menurut ukuran dan pandangannya Patrick Kluivert itu sudah berkelas, jauh lebih bagus dan punya kualitas, makanya dipanggil ke timnas. Walaupun ada sedikit kontroversi di belakangnya, ada cerita-cerita yang ya tidak diceritakan di muka, tetapi kita harus hormati itu bahwa pemain-pemain yang dibawa mereka punya kualitas sehingga mereka dibawa ke sana dan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Stop menghujat Max Hilger, stop menghujat Kevin Dix, stop menghujat pemain-pemain yang lain, karena mereka sudah berikan yang terbaik. Max Hilger berikan yang terbaik, Kevin Dix berikan yang terbaik sampai cedera. Ya, Yakob Sayuri juga harus cedera. Jadi saya pikir pemain-pemain ini sudah berikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Harusnya kita support mereka. Harimau Melaya bakal ayamkan Vietnam. Ini adalah perlawanan. Tahniah Malaysia, tahniah Malaysia, jiran Malaysia. Yang sangat penting bagi Malaysia. Malam nanti Malaysia akan lawan dengan Vietnam. Dari segi statistik, sudah lebih daripada 10 tahun Malaysia tak pernah kalahkan Vietnam. Game ni sangat penting bagi Malaysia supaya Malaysia dapat layak ke Asia Cup. Seriously guys, aku memang excited gila untuk tengok performance player warisan kita yang baru dan juga tactical Peter Klamoski. Bukan itu saja, aku mengharapkan player Malaysia akan bermain mati-matian untuk mendapatkan 3 mata yang sangat berharga. Ayo Harimau Melaya, ayamkan Vietnam 2-0. Apa prediksi anda untuk perlawanan ini? Memang jadi lauk lah itu naga tadi malam itu. Naga emas jadi lauk lah sama harimau tadi malam. Tahniah Malaysia. Isu terkait pemain keturunan Malaysia di Amerika Selatan tampak berkembang semakin liar. Setelah negeri jiran dikabarkan telah mengidentifikasi 37 nama. Seperti diketahui, Asosiasi Sepak Bola Malaysia mengumumkan 5 pemain naturalisasi baru pada bulan ini. Media Venezuela yang menyebut ada lebih dari 30 pemain sepak bola di Argentina yang memiliki sejarah keluarga dengan Malaysia. Akan tetapi, media Malaysia melaporkan bahwa ada pula yang mengatakan itu hanyalah rumor yang sama sekali tidak berdasar. Laporan menyatakan bahwa Malaysia mengidentifikasi 37 pemain sepak bola Argentina yang mungkin memiliki kakek nenek dari Malaysia, kata media Venezuela di situs X, dikutip dari Super Bowl. Panggillah semua itu, naturalisasilah semua. Indonesia pasti mendukung. Jepang gimana sih, katanya sahabatan sama King Indo, kok mainnya serius banget sih, katanya mau fun football aja, kita malah dilibas 6-0 tanpa ampun. Pas lawan Australia perasaan gak gini-gini amat skuadnya, giliran lawan King Indo semua pemain terbaiknya dikeluarin, sampai si Kubo-Kubo no pada ngikut. Timnas kita aja kagak dikasih ampun, bayangin aja 0 shot, gak on target, gak off target, orang nendang aja kagak ada, bisa megang bola aja udah syukur. Habis ini kalau kalian mau nonton Piala Dunia antar klub bisa langsung klik link di bio gua ya. Timnas kita yang dipuji-puji karena punya pemain Eropa dan pelatih Eropa malah nggak bisa nyetak satu peluang pun. Mau sampai kapan kita cuma bangga sama naturalisasi tapi nggak nemu formula buat bikin tim yang bisa ngelawan raksasa Asia. Lawan Asia aja nggak bisa, apa kabar nanti di Piala Dunia? Tapi gue tetap respect sama pemain-pemain kita yang tetap fight sampai akhir. Semangat Garuda. Ya memang harus fight sampai akhir. Ya semoga depannya ada formula lah. Kita memang kalah dari Jepang. Ya walaupun beberapa pemain kita bermain di Eropa, tapi lawan Jepang sepertinya kita belum sanggup untuk berbuat apa-apa. Ya Patrick Kluivert harus dievaluasi. Harusnya seperti itu. Kalah 6-0 dari Jepang, timnas Indonesia resmi mengakhiri ronde ketiga dengan finish di peringkat 4 dan memastikan diri lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang dikatakan oleh Tom Hye sebelumnya, laga melawan Jepang adalah laga pengujian level kita yang sebenarnya. Dengan hasil ini, menandakan masih banyak yang harus diperbaiki jika Indonesia ingin bersaing di Piala Dunia. Tapi fokus terdekat adalah kualifikasi ronde 4 untuk selangkah lagi ke Piala Dunia. Ya kita harus melihat bahwa tim ini baru dilatih sama Patrick Kluivert dan kita sudah dapat 2 kemenangan dan 2 kali kalah, kan kalahnya pun dibantai habis-habisan. Tidak masalah sebenarnya, kalah pun ya itulah hal yang wajar, cuma jangan banyak-banyak juga. 6-0 men, kita yang nonton pun jadi bingung tuh kenapa bisa 6-0. Shoot on target pun tidak ada, jangankan on target, off target pun tidak ada. Tapi kita harus tetap dukung Indonesia. Kritiklah yang perlu kita kritik, dukunglah apa yang perlu kita dukung.
Dan ya tidak perlu untuk menghujat, silahkan mengkritik. Kalian bebas untuk mengkritik, silahkan mengkritik pelatihnya, timnasnya, pemainnya, PSSI-nya, silakanlah mengkritik. Tapi ingat, jangan sampai menghujat atau menghina segala macam, jangan. Silakan kalian mengkritik, kritik itu bebas, tapi jangan menghina. Itulah pemain-pemain ini, mereka sudah berjuang, mereka sudah mati-matian di lapangan sampai cedera bermain untuk apa? Untuk Garuda. Jadi come on man, kita jangan menghina mereka. Kalah ya kalah saja, menang ya menang saja. Menang merayakan, kalah mencari alasan. Silakan kritik tapi jangan menghina. Oke, sekali lagi mari kita dukung timnas. Ronde keempat bisa berbicara banyak karena lawan sesungguhnya itu ada di sana, bukan Qatar, bukan Irak, tetapi faktor non teknisnya banyak yang harus kita hadapi. Dan sekali lagi untuk negara tetangga, tahniah untuk kalian, semoga bisa mengikuti Indonesia di Piala Asia 2027. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.